Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Semarang bersama saya, Glenn Joshua. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Jalan di depan pabrik sebagian ditutup karena sedang dicor. Ratusan buruh pabrik tekstil nekat berkendara lawan arah. Cegah penularan penyakit hewan, Pemkab Brebes dan Klaten periksa kesehatan hewan kurban di peternakan dan pasar hewan. Ratusan jamaah calon haji dibekali sambal pecel, teri kacang hingga abon sapi untuk dibawa ke Tanah Suci oleh Pemkab Klaten. Kita ke informasi pertama. Sebuah bengkel sekaligus toko onderdil di Rembang terbakar Selasa lalu. Selain menghanguskan barang-barang dagangan, uang sebesar 500 juta rupiah juga ikut ludes terbakar. Api berkobar dari sebuah bengkel dan toko onderdil kendaraan di Desa Banyu Urip, Kecamatan Gunem, Rembang, Selasa lalu. Bengkel tersebut adalah milik almarhum Sukohadi yang meninggal dunia 2 bulan lalu, yang pengelolaannya dilanjutkan oleh Rohmat sang adik. Menurut Rohmat, sebelum kebakaran ia baru saja mematikan lampu depan bengkel, lalu pergi ke sawah. Namun, tak lama kemudian, warga sekitar memergoki api sudah membesar dari dalam bengkel. Rohmat sempat berusaha masuk untuk menyelamatkan uang tunai sebesar 500 juta rupiah milik sang kakak yang disimpan dalam kulkas yang sudah tak terpakai dan ditumpuki onderdil. Namun besarnya kobaran api membuat ia mengurungkan niatnya. Saya kaget. Saya cari-cari onderdil sudah matur loh. Ada duit ini apa nggak tahu. Tidak ada rencana mau dimasukkan bank atau apa? Enggak, Mas. Ya ditaruh di situ ya. Di situ biasanya untuk kakak saya biasanya itu ya sales diambil situ gede-gede biasanya gitu. Banyaknya barang mudah terbakar seperti oli, ban, suku cadang dan tabung gas memicu beberapa kali terdengar suara ledakan. Diduga kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik. Sedang kepastian adanya uang dalam jumlah besar yang ikut terbakar masih diselidiki polisi. Itu benar apa salah, itu masih diselidiki Pak Polisi karena uang segitu banyaknya mungkin Pak Polisi perlu penyelidikan Pak Polisi. Kalau saya Sementara berapa Pak? Kemarin itu saya dilapori sama pemilik. Maksudnya bukan pemilik ya, tapi yang adiknya pemilik itu yang sekarang yang meneruskan pengelolaan bengkel itu katanya ada uang 500 itu katanya 500 laporan 500 juta. Besarnya kobaran api membuat petugas pemadam kebakaran Kabupaten Rembang Baru bisa menjinakkan si jago merah hampir 3 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sedangkan total kerugian material ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Mobil box yang mengangkut belasan buruh tani terjun ke sungai sedalam 7 meter di Desa Troso, Jepara, Rabu pagi. Mobil box hilang kendali akibat melaju kencang melarikan diri usai menyenggol sepeda motor. Warga Desa Troso, Jepara sempat merekam kejadian Rabu pagi di mana sebuah mobil box terjun ke sungai setelah menabrak pagar pembatas jembatan. Warga membantu mengevakuasi 12 orang yang berada di dalam mobil box yang mengangkut 10 orang perempuan buruh tani, pengemudi, dan 1 lelaki dari kabin pengemudi. Mobil box yang dikemudikan Wasian hilang kendali saat melaju kencang, melarikan diri dari kejaran sepeda motor yang diserempetnya di perempatan Cemoro Kembar, Desa Troso, Jalan Raya Jepara, Kudus. Mobil lalu menabrak pagar jembatan hingga terjun ke sungai. Kenceng, ada suara kan keras, jadi langsung tiba-tiba masuk di sini mendengar teriakan minta tolong, jadi teman langsung keluar menolong. Ada orang berapa Pak di dalamnya? 10 perempuan, 2 laki-laki. Oh berarti 12? 12. Di dalam box Pak? Ya di dalam box, sebenarnya kan 1 laki-laki yang di belakang 11. Itu orang mau kerja apa? Orang tak menanam padi itu loh di sawah.
Akibat kecelakaan ini, 4 penumpang mobil box menderita patah tulang dan dirawat di RSUD Raden Ajeng Kartini Jepara. 7 penumpang lainnya menderita luka ringan, sedang pengemudi mobil box dan pengendara motor tidak mengalami luka. Arif Nur melaporkan dari Jepara. Terhambat pengerjaan perbaikan pengecoran jalan, ratusan buruh pengendara sepeda motor nekat melawan arus di Jalan Pantura, Demak. Ulah para pengendara motor tersebut sempat diadang truk bermuatan besar yang melaju dari arah Demak menuju Semarang. Ulah tidak terpuji oleh ratusan pengendara sepeda motor buruh tekstil di Karangtengah, Demak yang nekat melawan arus hingga memenuhi seluruh ruas jalan, sempat direkam warga dan diunggah ke media sosial. Terutama saat diadang oleh truk muatan berat. Akibatnya, Jalan Pantura yang saat itu sedang dicor macet total. Menanggapi kejadian tersebut, Polres Demak membenarkan peristiwa tersebut terjadi Senin pagi saat buruh tekstil di Karangtengah berangkat bekerja. Diduga karena takut terlambat, mereka nekat melawan arus dan justru membuat kemacetan semakin parah. Memang, saat ini Jalan Pantura di depan pabrik sedang dicor sepanjang hampir 2 km. Sehingga Jalan Pantura dari arah Demak menuju Semarang hanya bisa dilalui 1 jalur saja. Tadi pagi sampai dengan selanjutnya pukul 6.00 kita sudah lakukan rekayasa arus lalu lintas berupa kontraflow dari bukaan dekat Bundaran Halim sampai dengan SMP 1 Karangtengah karena pengerjaan jalannya kurang lebih 2 km. Jadi kita fasilitasi supaya ke depan kita mencegah para karyawan pabrik yang akan ke kantor untuk tidak melawan arus. Jadi kita lakukan rekayasa kontraflow. Pihak manajemen pabrik belum memberikan komentar terkait kejadian tersebut. Untuk menghindari kejadian serupa, Satlantas Polres Demak menyiagakan personil di titik putaran balik dan di depan pabrik, serta memberlakukan arus lalu lintas lawan arah saat jam masuk kerja buruh pabrik. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Seorang perangkat desa di Kabupaten Tegal menjual beras bantuan pangan non-tunai untuk rakyat miskin, Raskin milik warga. Atas desakan warga, perangkat desa akhirnya menyatakan mundur. Kantor Kepala Desa Gembong Dadi, Kabupaten Tegal, Rabu siang digeruduk belasan warga yang memprotes penyelewengan bansos Raskin yang dituduhkan kepada Mas Ruri, Kepala Urusan Perencanaan Desa. Mas Ruri dituduh telah menjual 20 karung beras Raskin senilai Rp1.700.000. Beras tersebut sebenarnya tercatat milik warga yang sudah meninggal dunia dan pindah domisili. Namun, bukannya dialihkan ke warga lain yang belum menerima, beras malah dijual untuk kepentingan pribadi. Karena yang tersangka sudah mengakui kesalahannya dengan perbuatannya, maka harapan dari warga itu segera dari pihak desa itu mencopot beliau. Karena dari saksi sudah ada, ya, terus dari pengakuan dari tersangka sudah mengakui kesalahannya, ya tinggal tidak lanjut dari desanya, dari kepala desa untuk segera menindaklanjuti, ya, untuk segera mencopot beliau. Didesak warga, Mas Ruri mengakui perbuatannya dan menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai perangkat desa. Surat pernyataan pengunduran dirinya diserahkan kepada Kepala Desa Gembong Dadi yang disaksikan oleh Kepala Dispermades, Kapolsek, dan BPD. Siap diberhentikan sementara oleh Bapak Kepala Desa sampai batas waktu yang ditentukan. Saya menyesal dan tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi. Untuk apa, Pak? Untuk kebutuhan saya pribadi. Pribadi maksudnya untuk bersenang-senang atau untuk keluarga, Pak? Bersenang-senang saja, Pak. Bersenang-senang, ya. Tidak ingin kasus ini terjadi kemudian sampai ke proses APIK maupun APH. Kita ingin tidak ada itu, ya. Sehingga kita akan minimalisir untuk bagaimanapun perangkat desa adalah anak saya, ya. Saya sebagai Kadis Mades ya harus melindungi dia untuk tidak terjadi hal-hal demikian, sehingga untuk dia mengakui kesalahannya dan bersedia diberhentikan sementara. Selama diberhentikan berarti dia tidak masuk kerja,
kemudian pasti tidak akan menerima haknya berupa siltap ataupun apa. Terbongkarnya kasus ini bermula dari laporan salah satu warga yang memergoki Mas Ruri membawa karung beras Raskin untuk dijual. Saat diperiksa oleh Kades dan BPD, Mas Ruri mengaku menjual beras Raskin karena butuh uang. Telah membawa sebuah kantong, tapi kantong itu isinya apa belum tentu, tapi sudah diduga karena beras, ya bansos itu. Oh, berarti diperkoki warga, Pak ya? Iya, diperkoki oleh warga. Terus Bapak langsung bagaimana tindakan? Nah, tindakan saya langsung merespon, saya panggil yang diduga itu untuk klarifikasi kepada warga yang telah menuduh kepada yang tertuduh. Dan yang bersangkutan mengaku? Yang bersangkutan itu langsung mengaku. Selain mundur, Mas Ruri juga bersedia mengembalikan uang hasil penjualan Raskin. Sejumlah rekan Mas Ruri bahkan secara sukarela membantu keuangan. Meski telah mengakui perbuatannya, namun pihak pemerintah desa dan Dispermades akan mengupayakan agar Mas Ruri tidak diproses hukum. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Jangan diulangi lagi. Presiden Joko Widodo Rabu siang taksiyah ke kediaman Habib Lutfi bin Yahya, ulama yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden di Pekalongan. Presiden melayat Syarifah Salma, istri Habib Lutfi bin Yahya yang meninggal dunia pada Selasa malam. Presiden Joko Widodo Rabu siang tiba di kediaman Habib Lutfi bin Yahya di Kota Pekalongan. Presiden didampingi sejumlah menteri. Taksiyah meninggalnya istri Habib Lutfi bin Yahya. Kehadiran Presiden beserta rombongan disambut langsung oleh Habib Lutfi dan keluarga. Setengah jam taksiyah, rombongan meninggalkan Habib Lutfi bin Yahya untuk kembali ke Jakarta. Syarifah Salma, istri Habib Lutfi bin Yahya meninggal dunia pada Selasa malam akibat sakit dan sempat mendapat perawatan. Umi Salma meninggal dunia di usia 67 tahun di Rumah Sakit Budi Rahayu Kota Pekalongan. Ribuan pelayat hadir di kediaman pimpinan Thorikoh dunia ini. Jenazah disolatkan di Masjid Jami Kota Pekalongan lalu dimakamkan Rabu sore di pemakaman umum Sapuro.